warzuq bi fahmil anbiya lana wa ayyaman tala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pada pembacaan sifat 20 itu, ada beberapa hal penting yang menjadi pengantar wajib kita pahami agar kita tidak keliru. Kita kan akan belajar namanya sifat 20 atau sifat wajib 20. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib? Jadi sifat wajib bagi Allah itu beda dengan sifat yang sifatnya disebut dengan wajib, seperti kewajiban kita. Kita itu sholat hukumnya apa? Wajib. Tapi sifat wajib bagi Allah bukan seperti itu maksudnya. Allah kok diwajib-wajibkan? Yang wajib itu kita, bukan Allah. Benar, yang wajib beramal kita. Adapun sifat wajib bagi Allah itu maksudnya apa? Ini dikenal dengan nama hukum akli. Dikenal dengan apa? Hukum akli. Jadi ibu-ibu sekalian, hukum tuh ada 3. Ada berapa? 3. Nanti yang 3 dibagi-bagi lagi. Hukum tuh yang pertama disebut dengan hukum akli, hukum akal. Hukum apa? Hukum akal. Yang kedua, hukum itu disebut dengan hukum syara' atau hukum syariat. Satu hukum akal, yang kedua hukum syariat, yang ketiga hukum adat. Yang ketiga hukum apa? Hukum adat atau kebiasaan. Memahami sifat-sifat Allah, maka wajib kita memahami yang namanya hukum akal atau hukum akli. Paham ya? Nah, pelan-pelan. Jadi hukum itu ada terbagi 3. 1 hukum akal atau hukum akli. 2 hukum syara' atau hukum syariat. Yang ketiga hukum adat. Kehidupan kita itu nggak bisa lepas dari ini. Apa yang dimaksud dengan hukum akli? Apa yang dimaksud dengan hukum syariat? Apa yang dimaksud dengan hukum adat? Sekarang kita pelajari dulu hukum akal, karena ini berkaitan dengan mengenal sifat-sifat Allah dalam metode sifat 20. Hukum akal itu terbagi kepada 3. Hukum akal terbagi pada 3. Bagi ibu-ibu yang mencatat boleh mencatat, bagi yang tidak mencatat pun tidak berdosa. Yang penting mendengarkan dan paham. Ya, tetap dapat pahala. Yang nulis nambah pahalanya. Ya, kisi-kisinya ibu-ibu tulis. Nggak usah kayak didikte kayak anak SMA itu, enggak ya. Ini udah lulus SMA semua. Ya, jadi hukum akal. Hukum akal terbagi 3. 1 hukum akal itu namanya wajib. Hukum akal yang pertama apa? Wajib. Yang kedua hukum akal itu mustahil. Mustahil. Jangan sampai ibu tahu, cuman tahunya mustahil, tapi nggak tahu mustahil itu apa. Kamu dari sana mustahil ibu itu begitu. Nah, mustahil katanya. Ditanya mustahil itu apa? Nggak tahu. Nah, sekarang kita pelajari ini dari kitabnya. Jadi hukum yang pertama hukum akal itu wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus atau jaiz. Disebut boleh. Apa? Boleh. Disebutnya dalam kitab harus atau alias ya, harus alias jaiz alias boleh. Itu yang ketiga ya. Jadi ada harus garis miring jaiz garis miring boleh, sama saja. Sekarang wajib. Apa itu wajib? Wajib dalam hukum akal maksudnya adalah
ketiadaan sesuatu tidak bisa diterima oleh akal. Jangan salah, yang dimaksud wajib dalam ilmu atau hukum akal adalah ketiadaannya sesuatu tidak bisa diterima akal. Itu wajib. Yang kedua, mustahil. Mustahil ini kebalikannya. Yang dimaksud mustahil itu adalah keberadaannya sesuatu tidak bisa diterima akal. Pusing-pusing nggak apa-apa, yang penting benar. Kalau orang Malaysia bilang pusing-pusing itu apa artinya? Pusing kiri, pusing kanan, putar ya, putar kiri, putar kanan. Jadi kalau pusing itu artinya karena pikirannya muter-muter. Sudah? Sudah. Yang ketiga, harus atau jaiz atau boleh, maksudnya adalah adanya sesuatu dan tiadanya sesuatu bisa diterima akal. Itu namanya harus atau jaiz atau boleh. Nah, ibu sekalian, tiga inilah hukum akal itu. Ya, adanya sesuatu dan tiadanya sesuatu diterima akal. Adanya bisa diterima akal, tidak adanya bisa diterima akal juga. Itu namanya harus atau jaiz atau boleh. Nah, itu dulu diangan-angan, dipahami, dimakan pelan-pelan. Jangan ditelan sekali. Nanti malah muntah nanti. Nah, ibu sekalian, inilah hukum akal. Adapun hukum syariat yang ibu sudah tahu, hukum syariat terbagi pada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu hukum syariat. Jadi hukum syariat itu ada pada perbuatan-perbuatan yang tampak, maka dikatakan dia dengan hukum fikih atau hukum syariat. Ibu mukul orang, ini kenanya dalam hukum fikih. Ibu sholat, caranya ruku bagaimana, ini namanya hukum fikih. Ibu jual beli, bagaimana cara berjual beli, masuk dalam hukum fikih. Ibu toharoh berwudu, cara-cara berwudu tampak pada mata, semua itu ada dalam kajian ilmu fikih. Hukumnya enggak bisa lepas daripada 5 ini. Kalau dia enggak wajib, maka dia sunnah. Kalau enggak sunnah, maka dia haram. Kalau enggak haram, maka dia makruh. Kalau enggak makruh, pasti dia mubah. Enggak bisa semua perbuatan manusia itu tidak ada yang lepas daripada 5 hukum syariat. Ini hukum syariat. Kemudian hukum yang satu lagi, hukum adat. Hukum adatnya nanti saja. Tapi enggak apa-apa, diselesaikan aja dulu ya. Ya udah, enggak, jangan buru-buru. Nah, karena kita buru-buru mau masuk langsung ke sifat 20, laju kita lanjut kita lengkahi, jangan ya. Karena dalam kitab sudah disusun, berarti pentingnya begitu memang. Ya, jadi tadi hukum apa? Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syariat. Hukum syariat ada 5. Hukum syariat ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Artinya sudah tahu kan, wajib itu apa, sunnah apa, haram apa, makruh apa, mubah apa. Sudah kan? Sudah. Kalau wajib itu apa?
wajibun huwa apa? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kalau dia kerjakan dia dapat ganjaran pahala, kalau dia tinggalkan dia dapat dosa. Kalau sunnatun hiya apa? Ya, itu sunnah. Kemudian yang haram makruh, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Mubah, dikerjakan nggak apa-apa, dikerjakan juga nggak apa-apa, namanya mubah ya. Dia bukan wajib, dia bukan sunnah, dia bukan haram, dia bukan makruh. Mubah bisa dapat pahala nggak dikerjakan? Bisa dengan niat yang baik dan dia sesuatu yang tidak melanggar. Nah, ini namanya hukum syariat. Yang ketiga ini agak pusing lagi. Hukum adat. Hukum adat ada 4. Hukum adat ada berapa? Ya, silakan diminum. Hukum adat. Mari kita selesaikan secara adat. Nah, adat-adat aja ngomong adat nggak tahu apa. Hari ini harus tahu apa itu adat. Yang dimaksud hukum adat. Hukum adat ada berapa? Ada 4. Yang pertama, mengikat ada dengan ada. Wah, apalagi itu. Mengikat ada dengan ada. Mengikat ada dengan ada. Maksudnya apa? Ya begitulah pokoknya. Mengikat ada dengan ada. Contoh. Adanya kenyang dengan adanya makan. Tulis contohnya ini. Justru dari contohnya ini ibu-ibu paham. Mengikat ada dengan ada. Contohnya adanya kenyang karena adanya makan. Berarti ada kenyang karena ada yang ada satu lagi. Apa? Kenyang. Makan. Ya, makan. Adanya kenyang karena adanya makan. Aduh, pokoknya kalau pusing saya minta maaf. Kalau nggak pusing, justru saya curiga. Kalau nggak pusing itu, berarti nggak mikir. Hukum adat itu kebiasaan ya, hukum kebiasaan. Nanti kita akan mengenal namanya khawarikul adah, seperti karomah para wali, mukjizatnya para rasul, itu khawarikul adah. Dia melanggar dalam tanda petik. Tidak bersamaan dengan adat kebiasaan. Kalau kita orang awam mesti berlaku hukum ini. Nggak mungkin saya kenyang, orang saya belum makan. Ya kan? Nah, tapi kalau khawarikul adah, enggak bukan minta makan. Contohnya ini kan. Coba dibaca tadi apa? Adanya kenyang dengan adanya makan. Nggak mungkin saya kenyang kalau saya nggak makan. Itu adat. Tapi kalau khawarikul adah, ada nanti bab khawarikul adat, itu menyelisihi adat kebiasaan, artinya sesuatu yang terjadi pada orang-orang soleh, para nabi. Kalau orang dibakar, kebiasaannya gosong atau tidak? Gosong nggak? Enggak. Gosong. Tapi Nabi Ibrahim dibakar gosong nggak? Itu di luar adat. Nah, nanti yang bahas itu. Ini contohnya supaya ibu akui bahwa benar ini hukum adat itu ada, nggak karang-karangan, ya. Itu yang pertama, mengikat ada dengan ada. Contohnya adanya kenyang sebab adanya makan. Kemudian yang kedua,
Yang kedua kebalikannya, mengikat ada dengan tiada. Mengikat ada dengan tiada. Seperti akan adanya dingin. Jadi ini mengikat ada dengan tiada. Ada dengan tiada. Adanya dingin dengan tiada. Adanya dingin dengan tiadanya selimut. Ibu pakai AC bikin suhunya minus. Dingin kan? Dingin. Dingin itu karena ada sesuatu yang enggak ada. Apa itu? Selimut. Ibu pakai selimut tebalnya 1 meter umpamanya, pasti hangat badannya. Jadi ini hukum adat. Mengikat ada dengan tiada, seperti adanya dingin sebab tidak adanya baju, tidak adanya selimut dan lain-lain. Dah gitu aja, nggak usah dalam-dalam mikirnya. Pokoknya nanti paham aja kalau udah dibahas, diterapkan ke ilmu nih. Apa yang kedua? Mengikat ada dengan tiada. Jangan salah tulis, nanti mengikat tiada dengan tiada. Ada lagi. Itu ya. Dua, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, mengikat tiada dengan ada. Mengikat tiada dengan ada. Seperti keadaan apa? Mengikat tiada dengan ada. Seperti apa? Tiadanya hangus dengan adanya. Mengikat apa? Mengikat tiada dengan ada. Seperti ketiadaan hangus dengan adanya air. Ya, kalau udah ditunjukin. Jadi dia mengikat tiada dengan ada. Dia tiadanya gara-gara sesuatu yang ada. Ibu hidupkan api dengan kayu bakar, ibu memasak. Begitu ada air hujan yang besar, tiba-tiba terkena hujan, maka sesuatu itu menjadi tidak ada. Itu namanya mengikat tiada dengan ada. Ada, tulis saja contohnya itu. Seperti tiada hangus dengan adanya air. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat kira-kira apa? Mengikat tiada dengan tiada. Yang keempat, mengikat tiada dengan tiada. Seperti ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makanan. Nah, ini yang keempat. Mengikat tidak ada, tiada itu tidak ada maksudnya. Dengan tiada. Tidak adanya sesuatu karena tidak adanya sesuatu yang lain. Contohnya ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Nah, inilah ibu-ibu sekalian hukum adat. Hukum apa? Hukum adat. Jadi kalau ibu-ibu sudah bisa menyelisihi adat, berarti ibu-ibu wali Allah. Kira-kira gitu. Tapi ya enggak semua ya. Jadi lawannya adat ada namanya khawarikul adat, menyelisih adat. Sesuatu yang menyelisih adat itu ada macam. Satu disebut mukjizat. Apa mukjizat itu? Kejadian-kejadian luar biasa yang menyelisihi adat kebiasaan yang tadi 4 ini, yang terjadi pada para nabi dan para rasul. Seperti Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, seperti Nabi Musa membelah lautan, seperti baginda Nabi SAW membelah bulan. Itu semuanya mukjizat namanya, bersalahan dengan adat. Selanjutnya
tambahan pengetahuan. Selain mukjizat itu ada disebut dengan irhas atau irhasoh. Apa? Irhas. Irhas itu kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi dan para rasul, tapi sebelum diangkat jadi rasul. Jadi calon nabi nih, calon rasul itu sudah banyak kejadian yang menakjubkan terjadi pada mereka sebelum dilantik menjadi rasul. Banyak jenisnya kan. Nabi SAW apa itu? Seperti jatuhnya semua patung-patung pada hari kelahirannya Nabi. Itu irhas namanya. Lahirnya Nabi sudah dalam keadaan bersujud. Itu namanya irhas. Jadi sesuatu seperti mukjizat tapi terjadinya sebelum diangkat jadi nabi atau rasul. Setelah jadi rasul apa namanya? Mukjizat. Selanjut daripada itu ada nabi karomah. Apa? Karomah, yaitu yang terjadi pada para wali-wali Allah yang soleh. Ada juga namanya ma'unah dan lain. Nah, itu contoh yang khawarikul adat, yang berselisihan dengan adat. Nah, adapun ini hukum adat yang 4 ini, kenapa ini penting? Ya nanti ibu-ibu semuanya akan lebih paham lagi setelah kita membaca sifat 20 itu. Nah, sekarang kita mulai cicil nih. Maka sifat yang wajib diketahui. Lah, kalau saya sudah bilang sifat wajib, berarti ibu-ibu sudah maksudkan maksudnya sifat wajib ini apa? Wajib pada akal, artinya ketiadaan sesuatu tadi tidak bisa diterima akal. Ketiadaan sesuatu tidak diterima akal. Apa sesuatu yang wajib kita ketahui, wajib bagi Allah itu yang 20? Satu, namanya wujud. Maka Allah disebut dengan wajibul wujud. Allah itu adalah zat yang mesti ada, keberadaannya wajib, ketiadaannya tidak bisa diterima akal. Sekarang katakanlah dalam bahasa kita bahwa kita ini hamba. Kita ini hamba kan? Hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Sekarang kita itu menghamba pada Allah. Allah itu Tuhan kita. Ketika kita ini ditanya, Tuhan kamu itu siapa? Kita bilang Allah. Bagaimana sesuatu yang pada Allah itu? Coba jelaskan pada saya. Allah itu apa? Ibu mau bilang apa? Maka kita harus mengenal Allah, namanya ma'rifat kepada Allah. Maka akan kita katakan dengan akal kita yang pasti dan yakin bahwa Allah itu wujud. Sesuatu yang kita sembah dan layak untuk disembah adalah sesuatu yang harus ada kan? Sesuatu yang tidak ada tidak layak disembah. Maka sifat Allah yang pertama adalah sifat wujud. Maka Allah disebut dengan wajibul wujud, sesuatu zat yang keberadaannya wajib ada. Apa maksud wajib ada? Ketiadaannya tidak bisa diterima akal. Itu namanya wujud. Jadi sifat Allah yang 20, satu namanya wujud. Kemudian kalau Allah itu punya sifat wujud, berarti kebalikan dari sifat wujud itu namanya mustahilnya. Apa tadi mustahil? Keberadaan sesuatu tidak diterima akal. Maka mustahil bagi Allah itu adalah lawan daripada ada, yakni tiada. Dalam bahasa kitab disebut dengan adam. Wujud wajib bagi Allah ada, mustahil adam, yakni tiada. Paham ya? Paham. Dari mana Bapak bisa berkata begitu? Ya dari kitab. Kitab itu dapat dari mana? Ditulis ulama. Ulama dapat dari mana?
hasil kajian dalam kitab suci Al-Quran. Para ulama menuliskan dalil daripada sifat wujud bagi Allah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ada firman Allah dalam Quran. Ada yang tahu tuh surat apa? Ini dalam kitab nggak ditulis nih, tapi sudah saya baca dan sudah saya cari. Jadi ibu-ibu tinggal dengar. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahu Allah allazi khalaqas samawati, dialah yang telah menciptakan langit-langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ada ayat bilang Allah adalah yang telah menjadikan langit dan bumi dan barang apa saja yang ada di antara keduanya. Ada ayat bilang begitu, berarti Allah itu ada atau tidak ada? Ada. Buktinya mana? Ya ini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti siapa yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya? Allah. Inilah dalil Allah itu wujud, ada. Nggak mungkin ada ciptaan tanpa ada pencipta. Ya, benar ya? Ya. Mustahil bagi Allah tiada. Jadi Allah itu wajib ada. Sifat wajib bagi Allah yang pertama wujud, artinya ada, mustahilnya tiada. Dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 4. Surat As-Sajdah ayat 4. Ibu boleh tulis As-Sajdah ayat 4, nanti ibu pulang bisa baca Quran, lihat terjemahannya. Baca tuh ya, dibaca apa, terjemahannya apa. Kalau ada ya, ada yang tafsir Kementerian Agama, boleh ibu baca. Kalau ibu-ibu ragu, ada yang kurang paham, nanti ngaji ditanya, jangan simpul-simpulkan sendiri. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini, kata saya begini, tapi bukan, kata saya begini. Jangan kata saya, kata ya. Jadi kalau udah nanti belum ketemu, umpama ibu-ibu ingin memperdalam sendiri kan, kadang-kadang di rumah ada waktu, atau kita membeli kitab, atau kita membeli buku, maka kita baca sesuatu yang tidak dipahami harus ditanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita wajib mengenal daripada 20 sifat. Yang pertama wujud, artinya ada. Mustahilnya adam, artinya tiada. Dalilnya firman Allah taala di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Satu-satu harus paham ini. Kenapa? Karena ilmu tauhid tidak sah dengan taklid. Kalau fikih sah dengan taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikut guru. Kata gurunya berwudu itu begini caranya. Lalu gurunya mempraktekkan cara wudu. Mulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Tapi kita nggak tahu kan dalilnya apa. Pokoknya kita taklid sama guru kita, yang guru kita ini bertaklid pada salah satu imam daripada mazhab. Sah nggak wudunya? Sah. Kalau nggak sah berarti yang sah wudunya cuma sedikit, betul. Kalau ibu saya tanya satu-satu, ibu bisa wudu? Pasti ibu bisa wudu. Tapi dalilnya cuci tangan. Dalilnya apa? Ayo, dalilnya. Jadi kalau fikih itu sah dengan taklid. Apa taklid? Mengikuti satu pendapat dengan mempercayakan dalilnya pada guru, itu sah. Asal caranya benar. Itu disebut taklid namanya. Tapi kalau dalam ilmu tauhid enggak sah dengan taklid. Tuhan kamu siapa? Allah. Kamu Allah juga. Kenapa kamu ikut Tuhan kamu ke Allah? Ya pokoknya ikut saja. Nah, akidah yang begini, akidah yang lemah, bisa terombang-ambing.
Maka dikatakan oleh para ulama sahnya ilmu fikih sah dengan taklid, adapun ilmu tauhid akidah minimal aqidatul awam tidak sah dengan taklid. Harus diyakini benar dengan dalil yang benar, baikkah itu dalilnya paham dalil nakli Al-Qur'annya atau dengan dalil akli dengan logika. Yang penting logikanya membenarkan adanya Allah. Dalil naklinya mana? Ini dalil nakli, yakni ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ini Quran. Tapi Quran ini kan ayat sifatnya qat'i. Karena dia qat'i maka dia wajib dibenarkan oleh akal. Akal kita wajib membenarkan ayat ini. Bagaimana cara kita membenarkan ayat ini? Logika kita pakai. Ini namanya akal. Logikanya mana? Kalau ada ciptaan, berarti pasti ada pencipta. Dengan mengatakan demikian itu, maka kita yakin Allah itu ada. Sudah sah akidahnya. Maka ilmu tauhid itu diperkenankan dengan dua dalil. Dalil nakli kalau mau paham betul, tapi dalil akli diterima. Tujuannya untuk menghilangkan syak, menghilangkan ragu di dalam hati tentang keberadaan Allah. Karena sahnya tauhid itu bila pertama dia diyakini tanpa ragu, dua muwafaqah, dia itu harus bersesuaian dengan hukum yang benar. Ya. Itu syarat daripada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu sah bila mana satu dia harus bersesuaian dengan yang namanya apa? Yang pertama harus yakin. Pertama dengan yakin tidak ada keraguan dalam hati. Kedua dia harus muwafaqah anil haqqi, dia harus sesuai dengan kebenaran hukum. Jadi kalau akal kita itu kita pakai-pakai ternyata akal kita bertentangan dengan ayat Quran, tidak diterima. Yang diterima harus yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah dengan dalil nakli atau akli. Boleh kita yakini dengan dalil nakli dengan Al-Quran kalau kita bisa memahami, tapi kalau nggak bisa memahami maka kita pahami dengan dalil nakli namanya. Tidak taklid, tidak ikut-ikutan. Maka ini penting ini. Tuh penting kan? Penting, baru tahu penting. Sudah dari dulu Pak tahu. Ya, kira-kira gitu. Jadi kita menegaskan kembali kan pentingnya ilmu tauhid ini. Jadi yang pertama sifat wujud. Allah wujud, ya. Allah itu wujud. Apa arti wujud? Ada. Apa maksud Allah wajib ada? Ketiadaannya Allah akal nggak bisa terima. Ibu-ibu terima nggak akalnya kalau ada orang bilang, oh Tuhan itu nggak ada? Pasti akal tidak terima. Kenapa akal ibu tidak terima? Karena ibu melihat ciptaannya Allah. Kalau ada ciptaan tidak mungkin tidak ada penciptanya. Saya nggak kelihatan di sini. Tiba-tiba ngomong, ada suara. Kalau ada suara, mustahil tidak ada sumber suara. Kalau ada ciptaan, tidak mungkin tidak ada pencipta. Itu akal, bukan Quran. Tapi itu akal yang disimpulkan daripada memahami Quran. Al-Qurannya apa? Allah itu yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu keterangan Qurannya. Daripada ciptaan-ciptaan yang ada itu lalu kita menyimpulkan kalau ada penciptaan tidak mungkin tidak ada pencipta. Tidak adanya pencipta tidak bisa diterima akal. Pokoknya diputar-putar gitu sampai ibu-ibu yakin ada Allah. Itu namanya dalil akli, akal. Jadi akal terus dipakai. Makanya akal harus pintar. Karena akal yang pintar bisa menemukan Tuhan. Ingat bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan dengan akalnya. Ingat gak? Ketika Nabi Ibrahim itu ingin meyakini tentang keberadaan Tuhan, Nabi Ibrahim keluar memandang bulan. Maka Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Dia ini sifatnya bisa menerangi seluruh kegelapan.
Tapi begitu pagi mulai muncul, bulan itu hilang, tidak ada lagi. Maka akal Nabi Ibrahim yang cerdas tadi itu, maka salah satu sifat Rasul itu harus fatonah, kan harus cerdas, nggak boleh bodoh. Dia cerdas, kecerdasannya berkata, oh ini bulan yang tadi malam itu benda, saya katakan Tuhan, nggak mungkin. Kalau dia Tuhan, nggak mungkin dia redup. Sekarang dia redup bahkan hilang, maka ini barang yang malam tadi kelihatan bukan Tuhan. Tiba-tiba muncul matahari. Ketika pagi-pagi dilihat matahari, kata Nabi Ibrahim, inilah Tuhan itu, dia lebih besar dan lebih terang dari yang semalam. Tiba-tiba begitu malam hilang juga, ini tidak bisa diterima akal, kok Tuhan bisa tumbuh kembang, kadang terang kadang redup, nggak bisa. Kalau begitu akalnya Nabi Ibrahim menyimpulkan, kalau begitu Tuhan itu bukan langit, Tuhan itu bukan bulan, bukan juga matahari, tapi dialah yang menciptakan dua hal ini, yang menciptakan matahari dan bulan. Itu akal tuh, akal. Begitu juga kita, Allah katakan dalam Quran, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Maka kita berpikir setelah melihat ciptaan itu, tidak mungkin ini ada barang kalau tidak ada penciptanya. Maka yakinilah ibu sekalian kalau Allah itu ada. Ya, maka sifat Allah pertama adalah wujud, artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Satu dulu hari ini ya, yang penting paham ya, karena waktu udah habis. Sudah asar sebentar lagi. Minggu depan kita lanjutkan insya Allah dengan sifat yang kedua, namanya qidam. Tapi sebelum kita bahas satu-satu wujud qidam ini, ada baiknya kalau kita sama-sama menghafalkan sifat 20 yang sudah dihafalkan oleh anak-anak ibu yang masih taman karena itu. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradat dan seterusnya ya. Itu mudah hafalnya, tapi memahaminya susah. Tapi kita pahami sama-sama ya, insya Allah. Dari demikian saja ibu sekalian, dipikir-pikir, direnung-renung kembali pelajaran ini yang penting ini. Sebab salah kita dalam bertauhid, maka tiadalah guna amal ibadah kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.